Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan sebentar terkait dengan potensial sumur, di mana potensial sumur ini jenis yang potensialnya bertingkat. Jadi kedalamannya pada contoh ini dimisalkan negatif V0. Contoh potensial sumur yang berhingga itu ada pada kasus nukleon yang ada pada deuteron. Nah, pada gambar ini seperti kita lihat potensial sumurnya karena bentuknya seperti sumur atau seperti bak seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa membagi grafik ini menjadi 3 bagian. Nah, di sini ada fungsi Vx di mana potensial itu sebagai fungsi dari X. Tadi kan sudah dibatasi bahwa kedalamannya adalah negatif V0. Jadi pada nilai tertentu Vx sama dengan negatif V0 dan pada wilayah tertentu sama dengan 0. Pengandaiannya seperti itu. Nah, di manakah itu? Yaitu pada daerah X lebih dari negatif A per 2 dan X kurang dari A per 2. Nah, di sini itu saya tandai dengan daerah 2. Nah, untuk Vx sama dengan 0 yaitu potensialnya tidak ada. Jadi Vx sama dengan 0. Saya tandai dengan daerah 1 dan daerah 3 itu adalah daerah untuk X lainnya atau untuk X lebih dari A per 2 dan X kurang dari negatif A per 2. Nah, seperti ini. Nah, partikel itu bisa berada di daerah 1, bisa berada di daerah 2, dan bisa berada di daerah 3. Nah, masing-masing daerah ini memiliki penyelesaiannya masing-masing dan memiliki persamaan Schrödinger masing-masing. Nah, pada keadaan terikat yang terikat di sini adalah partikelnya, energi total partikel itu harus memenuhi ini. Dia harus lebih dari negatif V0 dan kurang dari 0. Nah, kalau lebih dari 0, apa yang terjadi? Partikelnya akan lepas, yaitu dia bisa bergerak melebihi A per 2 dan atau bergerak kurang dari negatif A per 2. Jadi untuk keadaan terikatnya seperti ini. Jadi terkurung di sini. Partikelnya hanya bisa bergerak, ini kan hanya satu dimensi ya digerak. Jadi hanya bisa bergerak sampai negatif A per 2 dan sampai ke A per 2. Nah, yang terjadi jika E lebih dari 0, maka partikel itu menjadi partikel bebas. Nah, kita lanjutkan lagi. Persamaan Schrödinger bebas waktu untuk masing-masing daerah adalah sebagai berikut. Nah, daerah 1 dan daerah 3 ini kan karakternya sama. Yang membedakan hanya batasnya saja. Nah, secara umum daerah 1 dan daerah 3 itu penyelesaiannya adalah seperti ini atau persamaan gelombangnya seperti ini. Nah, mengapa bentuknya seperti ini? Tadi di grup sudah saya jelaskan. Sebenarnya di sini ada koefisien negatif H bar kuadrat per 2M. Kemudian di situ juga ada V Cx ditambah dengan E di sini. Nah, karena kita gunakan manipulasi, nah yang saya jelaskan di bawah ini awalnya kan seperti ini. Ini persamaan Schrödinger secara umum yang bebas waktu. Maksudnya bebas waktu adalah persamaan gelombangnya atau fungsi gelombangnya itu hanya tergantung pada X saja, tidak tergantung pada T. Kalau bergantung pada T, maka D di sini menjadi diferensial parsial dan penyelesaiannya akan lebih sulit lagi. Nah, pada daerah 1 dan 3 itu Vx-nya sama dengan 0. Jadi Vx di sini sama dengan 0. Kemudian di sini kan ada E. Partikel tadi kan harus memiliki energi. Dia
lebih dari negatif V0 dan harus kurang dari 0. Jadi di sini dia tetap memiliki energi. Ini partikelnya apa? Kalau pada deuteran berarti ini adalah nukleon. Seperti itu. Kemudian kita masukkan Vx sama dengan 0, maka suhu ini menjadi hilang. Kemudian kita pindahkan ruas yang suku yang mengandung energi ini ke ruas kiri, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita kalikan dengan negatif 2M per H bar kuadrat. Nah, kenapa harus dikalikan ini? Agar kita mengeliminasi koefisien D kuadrat CX per DX kuadrat. Agar perhitungannya lebih mudah. Ingat persamaan diferensial biasa orde 2. Yang ruas kanannya itu sama dengan 0. Nah, persamaan umumnya seperti yang sudah saya jelaskan di grup. Nah, di situ ada selesaian atau solusi bentuk umumnya seperti apa. Kemudian kita misalkan alfa kuadrat itu sama dengan negatif E2M per H bar kuadrat. Nah, dengan demikian bentuknya seperti ini. Ini mengapa didapatkan persamaan 1. Itu penjelasannya. Sekarang di daerah yang kedua. Di daerah yang kedua, persamaan gelombangnya seperti ini. Nah, lalu kita cari mengapa kok bisa seperti ini. Nah, pada daerah 2 itu kan ada nilai potensial atau kedalaman sumur. Kedalaman sumur potensialnya itu adalah negatif V0. Nah, dari persamaan 2, yaitu bentuk umum persamaan Schrödinger bebas waktu, didapatkan bahwa di sini kalau yang di daerah 1 dan 3 kan 0. Tapi di sini tidak, dia memiliki nilai potensial sebesar negatif V0. Kemudian E masih tetap ada. Kemudian kita pindah ruas. Nah, pindah ruaskan yang E. Ini saya rasa Anda sudah tahu. Kemudian kita sederhanakan. Nah, lagi-lagi kita kalikan dengan negatif 2M per H bar kuadrat untuk mengeliminasi koefisien ini. Setelah itu ketemu solusinya seperti ini. Nah, ini mengapa kok bisa plus atau ada sukunya E plus V0. Kalau yang daerah 1 dan 2 kan hanya E saja. Nah, ini negatif. Coba dihitung sendiri nanti ditelaah mengapa ini positif. Kali kan negatif. Kalau dikeluarkan di sini kan menjadi negatif kan ya. Jadi negatif, kemudian di sini yang di dalam kurung di sini adalah positif. Nah, kemudian di sini dikalikan negatif 2M per H bar kuadrat akan didapatkan nilainya positif. Akan dihasilkan sama dengan persamaan 3. Nah, selanjutnya dari persamaan 1 dan 3, penyelesaiannya adalah ada 3 persamaan. Jadi, di sini, nah, kenapa kok bisa seperti ini? Kembali lagi ke selesaian atau solusi umum persamaan diferensial biasa orde 2 yang sisi kanannya itu 0 yang sudah saya berikan di grup. Silakan dibaca lagi kenapa bisa seperti ini. Jadi ini bentuk umumnya seperti ini untuk daerah-daerah. Jadi muncul persamaan 4, 5, dan 6. Nah, fungsi eigen itu apa? Fungsi eigen itu fungsi yang menunjukkan suatu nilai di mana fungsi tersebut itu berguna untuk atau berperan sebagai selesaian dari persamaan Schrödinger. Seperti itu. Jadi ada syarat-syaratnya. Agar fungsi eigen itu berhingga. Jadi fungsi yang dikatakan fungsi eigen itu nilainya berhingga dan dia itu kontinu. Itu yang disebut dengan fungsi eigen. Nah, syarat yang pertama yaitu harus berhingga. Nah, agar berhingga persamaan 4, 5, 6 itu harus ada syaratnya. Yang pertama itu adalah A2 dan C1 itu harus sama dengan 0. Mengapa? Di sini langsung saya jelaskan juga dan sudah saya tuliskan juga di sini. Coba saja di kalkulator. Eksponensial negatif alfa. Alfa di sini adalah konstanta, bisa Anda gantikan 1 atau 2 itu. Jadi eksponensial negatif alfa X, ganti X itu dengan negatif tak hingga. Berapakah nilainya?
atau dicari di internet berapa nilainya. Nah, nilainya itu tak berhingga. Dengan demikian A2 itu harus 0 agar yang suku yang mengandung A2 itu yang mengakibatkan tak berhingga itu dieliminasi, hilang dari persamaan 4. Seperti itu maksudnya. Selanjutnya, perhatikan suku yang C1E alpha X. Nah, itu adalah yang di daerah 3. Di daerah 3 berarti daerah antara A/2 sampai tak hingga. Nah, kita ganti dengan X sama dengan tak hingga. Nah, tentunya nilai suku tersebut itu menjadi tak hingga. Nah, itu tidak boleh. Maka C1 itu harus 0 agar suku yang menyebabkan tak berhingga itu dieliminasi dari persamaan 6. Itu. Nah, syarat selanjutnya itu adalah kontinuitas. Nah, agar kontinuitas, ingat kontinuitas itu berarti grafiknya itu selalu tersambung. Jadi tidak berupa bulatan kosong atau seperti fungsi tangga. Kalau fungsi tangga itu kan dia terputus. Nah, agar kontinu maka ada syarat selanjutnya, yaitu seperti didapatkan pada persamaan 7 dan persamaan 9. Nah, persamaan 7 dan persamaan 9 itu syarat agar pada titik A/2 dan negatif A/2 itu kontinu. Kalau nggak kontinu berarti kan keadaan sistemnya berarti kan tidak seimbang atau terputus. Nah, itu di alam tidak boleh. Selanjutnya, nah, di sini dari persamaan 7 dan 8 didapatkan persamaan 11 dan 12. Ini bagaimana? Ya, tinggal dimasukkan saja dan dicoba sendiri. Tidak harus diuraikan panjang lebar di sini. Nah, dari persamaan 11 dan 12 didapatkan persamaan terakhir, persamaan 13. Nah, perlu diingat, alfa dan K itu adalah insinya konstanta. Jadi ada M, kemudian ada H bar, ada E. Nah, sehingga ini menyeratkan bahwa nilai E, energi itu tidak bisa sembarang agar bisa memenuhi persamaan 13 ini. Jadi energinya itu harus tertentu. Seperti itu. Itu dari hasil analisis potensial sumur. Jadi solusinya itu ada 2 seperti ini. Nah, jadi ada 2 solusi. Nah, ini dengan cara grafikal, yaitu FK cos sama dengan cos setengah KA. Ini kita cari perpotongan antara 2 grafik yang dibentuk, yaitu K per K0 dan cos setengah KA. Untuk daerah tan setengah KA lebih dari 0. Nah, dengan metode grafikal nanti atau bisa juga dengan metode komputasi, itu ada 2 simpulan yang bisa didapatkan, yaitu semakin dalam potensial sumur maka semakin negatif maka semakin banyak tingkat energi. Semakin lebar potensial sumur maka semakin banyak tingkat energi. Nah, jika dikaitkan dengan deuteron, lebar sumur pada potensial sumur itu menunjukkan diameter dari deuteron. Ukuran deuteron diameternya berapa. Kemudian untuk V0 untuk kasus deuteron didapatkan itu 35 mega elektron volt. Jadi kedalaman potensial sumur untuk sistem deuteron itu adalah negatif 35 mega elektron volt.